Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Asifa Widiasari dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan NPM 2213052020. Di sini saya akan menyampaikan resume PKKMB dari hari pertama sampai hari keempat. PKKMB hari pertama, materi pertama disampaikan oleh Bapak Yusriandi J. SIK M. Medcom dengan tema Peran Kepolisian RI dalam Mengatasi Kejahatan Digital. Beliau membahas tentang UU ITE. UU ITE satu atau sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, atau sejenisnya yang telah diolah atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal 27-37 membahas tentang perbuatan yang dilarang, pasal 45-52 ketentuan pidana, dipenjara atau dikenakan denda. Pasal 27 ayat 1 memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 ayat 2 memiliki muatan perjudian. Pasal 27 ayat 3 memiliki muatan pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 4 memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Beliau juga membahas tentang pemanfaatan teknologi informasi. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional. Ketiga, meningkatkan efek dan efisien pelayanan publik. 4, membuka kesempatan. 5, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian. Adapun pelanggaran situs web, diantaranya pornografi, pelanggaran hak cipta, penipuan, pencemaran nama baik, penipuan kartu kredit, illegal akses, dan judi online. Beliau juga memberikan tips, diantaranya harus lebih menyaring konten, cek lebih detail sebelum melakukan transaksi, dan wajib langsung lapor kepada pihak berwajib. Materi kedua disampaikan oleh Ibu Dr. Susetya Herawati ST MSI tentang pengembangan karakter anti-bullying. Bullying adalah salah satu tindakan fisik atau non-fisik yang menyakiti dan menyebabkan rasa tak nyaman. Bullying dapat terjadi di sekolah, masyarakat, lingkungan, dan bahkan rumah. Kita harus keluar dari zona nyaman dan membuktikan bahwa kita bukan orang yang tepat mendapatkan bulian dan kita harus memberantas pembulian tersebut. Materi ketiga disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA tentang penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Kita patut bersyukur menjadi muslim di Indonesia. Muslim di Indonesia dan Timur Tengah sangat berbeda. Di Indonesia banyak sekali lembaga yang menaungi kegiatan keagamaan. Selain itu, beliau mengatakan kita harus bisa menyaring hal-hal yang baik. Contohnya, apabila kita kuliah di Amerika, kita ambil saja ilmunya, jangan bawa pulang budayanya. PKKMB hari kedua materi pertama disampaikan oleh Profesor Dr. Heriandi SH MSI tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pilar Visi Indonesia 2045. 1. Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pembangunan ekonomi berkelanjutan. 3. Pemerataan pembangunan. 4. Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Beliau juga membahas tentang tantangan Industri 4.0, globalisasi, bonus demokrasi. Adapun indikator profil pelajar Pancasila. Yang pertama, bernalar kritis. 2. Kemandirian. 3. Kreatif. 4. Gotong royong. 5. Kebinekaan global. 6. Berakhlak mulia. Adapun dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama, pembukaan program studi baru. Kedua, perguruan tinggi negeri badan hukum. 3. Sistem akreditasi perguruan tinggi. 4. Hak belajar 3 semester di luar prodi studi. Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 1. Mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. 2. Menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Adapun 8 contoh bentuk kegiatan pembelajaran. Yang pertama, patukan belajar. 2. Magang atau praktek kerja. 3. Asistensi mengajar di satuan pendidikan. 4. Penelitian atau riset. 5. Proyek kemanusiaan. 6. Kegiatan wirausaha. 7. Studi atau proyek independen. 8. Membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Materi selanjutnya disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukohor, S.Ket M.Kes, S.P.K.K.L.P. dengan tema kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus sehat. Membahas tentang permasalahan lingkungan hidup Indonesia dan dunia. Ada dari lingkungan alam, yaitu sumber daya alam, sumber daya air, sumber daya hutan, dan keanekaragaman hayati. Adapun dari aspek lingkungan buatan dan lingkungan sosial. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, menjaga kelestarian bumi ada 4. Yang pertama 3R, kedua mengelola sampah, 3 menjaga kelestarian SDA, keempat waspada pemanasan global. Beliau juga membahas tentang kampus sehat dan upaya kampus sehat Unila. Materi selanjutnya disampaikan oleh Profesor Dr. Yulianto MSI tentang etika dan norma kehidupan kampus atau pengembangan karakter mahasiswa.
Menjadi mahasiswa ideal berarti Anda mampu berpikir positif terhadap sesuatu yang Anda lakukan dan kerjakan. Anda juga harus mampu menyeimbangkan antara sisi akademik, organisasi, dan tugas-tugas. Beliau juga membahas tentang hal-hal yang perlu dilakukan saat di dunia, dan juga tipe karakter mahasiswa yang ada di perkuliahan. Adapun karakter yang harus dimiliki mahasiswa ideal diantaranya rajin belajar, kreatif, inovatif, disiplin, rendah hati, dan memiliki cita-cita yang tinggi. Materi selanjutnya disampaikan oleh Profesor I.R. Suharso, PhD, tentang perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus di masa pandemi. Beliau membahas tentang ICT Staging Universitas Lampung. Tidak lupa beliau juga membahas tentang tantangan dunia perkuliahan selama COVID-19, terutama di perguruan tinggi. Menjelaskan juga infrastruktur yang ada di Universitas Lampung. Materi pertama disampaikan oleh Profesor Dr. Andes Patuan Raja MPD dengan tema pembelajaran di perguruan tinggi di era teknologi dan plagiarisme. Materi kali ini membahas tentang bagaimana kita menyikapi dosen, bagaimana melaksanakan sesuatu demi mencapai suatu tujuan dan terkait hal plagiarisme atau penjiplakan. Menjiplak itu sama saja pencurian hasil. Jika tidak sengaja itu tidak dianggap sebagai penjiplakan. Plagiarisme sama saja artinya mengambil hak orang lain saat kita membuat makalah ataupun skripsi. Materi kedua disampaikan oleh Dr. Rizwandi MPD dengan tema sistem perkuliahan dan bimbingan akademik dan kerjasama. Di sini kita membahas tentang analisis mahasiswa meliputi kemampuan akademik, interaksi sosial, ekosistem belajar. Beliau juga membahas berkaitan dengan literasi data, literasi manusia, perkembangan iptek dan inovasi, membahas juga tujuan kita untuk kuliah. Karakteristik mahasiswa yang menang diantaranya komunikatif, proaktif, etis, cerdas, gigih, dan kooperatif. Di sini juga membahas tentang SKS, ada sistem kredit, sistem semester, dan tujuan SKS. Materi ketiga disampaikan oleh Dr. Andes Supriyadi MPD dengan tema fasilitas untuk perkuliahan dan mahasiswa. Di sini beliau membahas tentang berbagai fasilitas yang ada di Universitas Lampung. Beberapa contohnya adalah BNI, GSG, Pusat Kegiatan Mahasiswa, Panglima Polim, dan berbagai macam gedung untuk pembelajaran. Materi keempat disampaikan oleh Dr. Rizwanti Rini MPD dengan tema tugas pokok bagian kemahasiswaan dan alumni. Materi yang dibahas tentang kemahasiswaan. Di kemahasiswaan ada pelaksanaan layanan pembinaan minat, pelaksanaan layanan administrasi, layanan kesehatan mahasiswa, fasilitas kegiatan lembaga kemahasiswaannya. Melaksanakan indikator kegiatan pada Simkatmawa dilaksanakan oleh subbagian kemahasiswaan dan alumni, membahas berbagai macam workshop, dan langkah-langkah membuat surat keterangan pendamping ijazah.